Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kelas 12 yang Bapak banggakan? Kabarnya hari ini semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir maupun batin. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran akidah akhlak. Hari ini kita masih membahas tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Hadi. Apa itu Al-Hadi? Al-Hadi merupakan nama ke-94 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Hadi berakar dari kata huruf Ha dan Dal serta Ya. Berarti tampil ke depan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna Al-Hadi berarti dia yang maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Kata Al-Hadi tidak pernah disebutkan sama sekali dalam Al-Quran. Akan tetapi dengan padanan kata hadi dan had tanpa alif dan lam, kata tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran. Misalkan dalam surat Al-Furqan ayat 31. Dan cukuplah Tuhanmu yang memberi petunjuk dan penolong. Apa saja teladan yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna Al-Hadi? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang paling sempurna. Kita sebagai umat Islam harus mempercayai bahwa Allah merupakan zat yang maha memberi petunjuk. Sesuai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Dijelaskan, makna petunjuk Allah yang sempurna berarti memberikan petunjuk secara dinamis dan bertingkat-tingkat sesuai dengan manusia itu sendiri. Ada 4 tingkatan yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama, potensi naluriah. Contohnya misalkan tangisan bayi menunjukkan kebutuhan bayi akan ASI. Yang kedua, panca indera. Contohnya melihat indahnya handphone terbaru di media sosial. Meskipun pada realitanya handphone tersebut ada banyak cacatnya. 3. Akal. Contohnya, setelah melihat wujud nyata handphone terbaru, seseorang pembeli melakukan pengecekan baik spesifikasi maupun kualitas dari handphone tersebut. Yang keempat, contohnya setelah memberikan penganalisaan terhadap handphone dengan akal, seseorang pembeli memberikan analisis secara keagamaan. Seperti apakah membeli handphone ini baik untuk dirinya padahal ia masih memiliki handphone lama. Jadi dari keempat tingkatan itu memiliki tingkatan petunjuk bagaimana kita menganalisa hal yang baru menurut kita sehingga kita memilih itu yang kita harus miliki atau itu yang harus kita pilih. Kemudian yang kedua, membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Keempat, tingkatan petunjuk Allah menunjukkan betapa luas petunjuk Allah atas makhluknya. Sedangkan manusia merupakan makhluk yang penuh keterbatasan. Banyak manusia yang masih mendapati dan memahami petunjuk naluri ataupun panca indera, namun belum mendapati petunjuk akal dan agama. Apapun alasannya, manusia memiliki tingkatan pemahaman dan kepekaan yang berbeda. Oleh karenanya, seseorang yang masih dalam tingkatan naluri panca indera dianjurkan memiliki sikap berani bertanya kepada seorang yang mengetahuinya. Dan sebaliknya, seorang yang lebih mengetahui dianjurkan untuk peka terhadap kebutuhan masyarakat sekitarnya. Jadi kita yang masih belum paham, yang masih awam misalkan, perlu bertanya kepada orang yang lebih mengerti supaya kita mendapat petunjuk yang jelas. Sesuai dengan hadis Rasulullah, "Balighu anni walau ayah."
sampaikanlah kalian dariku walaupun satu ayat. Kemudian Asmaul Husna yang kedua adalah Maha Pencipta atau Al-Khaliq. Nama Al-Khaliq nama ke-12 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Khaliq berakar kata dari huruf kho dan lam serta qaf. Berarti mengukur dan menghapus. Makna ini mengalami perluasan antara lain dengan arti menciptakan dari tiada dan menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu. Nama Al-Khaliq memiliki makna bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Dalilnya terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Teladan apa yang bisa kita ambil dari sifat Al-Khaliq? Yang pertama, meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Anggapan tentang ketidaksempurnaan ciptaan Allah merupakan suatu wujud ketidaksyukuran terhadap ciptaan Allah. Kita sebagai ciptaan Allah harus mensyukuri segala hal yang Allah tetapkan. Dan kita harus yakin bahwa pasti ada hikmah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana dalam surat Ibrahim, barang siapa yang bersyukur niscaya akan menambah nikmat dari Allah. Dan apabila ada orang yang kufur atau mengingkari nikmat, maka tunggulah azab yang sangat pedih. Yang kedua, teladan yang bisa kita ambil dari sifat Al-Khaliq adalah motivasi berkreasi dan inovasi. Setelah kita meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka perilaku yang dapat menunjukkan cerminan terhadap Al-Khaliq ialah kreatif dan inovatif. Kreatif berarti memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan. Setiap orang mampu menciptakan sesuatu yang berada di dalamnya. Contoh, misalkan mobil SMK yang dibuat oleh anak-anak Indonesia. Dan inovatif berarti memperkenalkan sesuatu yang bersifat pembaharuan atau kreasi baru. Inovasi di sini menunjukkan bahwa adanya upgrade pada bagian-bagian kreasi sebelumnya menjadi kreasi baru. Contohnya misalkan lampu-lampu jalan yang dulunya dialiri listrik dari PLN sekarang banyak dialiri oleh energi surya. Jadi dengan mendalami nama Al-Khaliq, kita seyogianya lebih mengeksplorasi kehidupan dunia sehingga muncul ide-ide dan aksi kreatif juga inovatif. Kemudian yang ketiga adalah Asmaul Husna. Yang ketiga yaitu Al-Hakim, artinya maha bijaksana. Nama Al-Hakim merupakan nama ke-47 dari 99 Asmaul Husna. Imam Al-Ghazali menjelaskan Al-Hakim dalam arti pengetahuan akan sesuatu yang paling utama. Karena dia mengetahui ilmu yang abadi dan hanya dia yang mengetahui wujud yang mulia. Dalam Al-Quran disebutkan 97 kali. Salah satunya misalkan dalam surat Al-Baqarah 269. Kemudian, teladan apa yang bisa kita ambil dari sifat Al-Hakim atau Asmaul Husna Al-Hakim? Yang pertama, meyakini bahwa Allah maha bijaksana atas segala sesuatu. Kita sebagai umat Islam wajib menerima segala hal yang telah diberikan Allah kepada kita. Bahkan kita harus berpikir positif dalam memahami kebijaksanaannya. Sesuai dalam dalil Allah, firman Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang kedua, teladan yang bisa kita ambil dari sifat bijaksana yaitu kita harus bersifat bijaksana.
Dan ini merupakan salah satu pengetahuan atau pengalaman serta pandai berhati-hati apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Sifat ini tidak bisa timbul jika seseorang tidak memiliki keleluasaan dalam berpikir. Oleh karenanya, untuk menunjukkan cerminan kata Al-Hakim, kita harus profesional dalam cabang ilmu pengetahuan tertentu, lalu mengintegrasikannya cabang itu dengan yang lain. Untuk bersikap profesional, kita harus memerlukan motivasi-motivasi yang dapat menunjang tingkat keprofesionalan seseorang. Adapun motivasinya antara lain, yang pertama, bersungguh-sungguh dan teliti dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, pantang menyerah atas hasil yang buruk. Kita jangan putus asa. Ketika hasil yang didapat buruk, maka harus perbaiki kualitas, perbaiki kuantitas, sehingga menjadi lebih baik. Mengejar hasil yang lebih baik. Ini tentu ketika kita mendapatkan hasil yang tidak maksimal, maka kita harus merubahnya menjadi maksimal. Terus kita perbaiki. Kemudian yang terakhir, selalu mengevaluasi proses dan hasil yang lalu. Dan ini sangat penting untuk kita, bahwa ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita perlu mengevaluasi diri. Apakah prosesnya sudah benar? Bagaimana hasilnya? Kalau hasilnya seperti ini, berarti kalau ada masalah prosesnya maka harus dirubah. Apakah diproses kurang maksimal? Ataukah prosesnya masih instan? Dan keprofesionalan itu harus diiringi dengan proses-proses ataupun tahapan-tahapan yang panjang, sehingga menghasilkan hasil yang baik ataupun yang maksimal. Terima kasih, itu yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.